Silakan langsung dijawab jawabannya apa, Pak, kira-kira. Dan sebenarnya ini soalnya pernah kita bahas, tapi kita lebih mendalam untuk mempercepat analisa gitu ya. Mengapa jawabannya seperti itu? Supaya kita tidak, kalau ada soal yang seperti ini, Bapak Ibu tidak harus menghafal soal, tidak boleh menghafal soal, tapi kita tahu bagaimana cara cara menjawabnya seperti apa. Seorang perawat melakukan pengkajian mengeluh adanya penurunan sensasi pada kaki, berarti mikroangiopati. Pasien mengalami kadang merasa kebas, sudah ada kelainan pada syarafan. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat peningkatan kadar gula darah sejak 5 tahun yang lalu. Pasien mengatakan tidak memahami bagaimana cara menggunakan sendal yang efektif untuk dirinya. Berarti kan masalahnya itu kan hanya apa yang pasien tidak paham, maka itu yang kita berikan. Berarti jawabannya adalah, saya cek dulu nih. Jawabannya adalah, ini ada C, ada A. Nah, di sini penurunan sensasi. Tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa kulit kakinya kering, itu tidak ada. Yang ada adalah mengatakan tidak memahami. Jadi kita memberikan apa yang tidak tahu pasien ataupun si apa ini ya, si pasiennya, maka itu yang kita berikan. Di sini datanya tidak ada terkait dengan keringnya, tidak tahu misal kering, kulit kering dan lain sebagainya, tidak ada. Yang ada adalah penurunan sensasi. Ya, jadi jawabannya adalah menggunakan menggunakan alas kaki setiap saat. Jadi hati-hati dalam menjawab soal, jangan sampai nanti kita salah untuk menganalisisnya. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke Poliklinik Dalam untuk mengontrol kadar gula darahnya. Hasil pengkajian didapatkan data berat badan 45 kg, tinggi badan 165, banyak makan, kencing banyak, pandang kabur, kesemutan, kulit kering. Pasien bertanya tentang keluhan yang dirasakan. Ya, saya sering bertanya tentang keluhan yang dirasakan, gula darah sewaktu 450, berapa berat badan idealnya? Berat badan ideal mengacu kepada berat badan, karena yang ada di tinggi badan, maka berlaku rumusnya adalah TB kurangi 100 dikali 0,9. Ini rumus saya aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai rumus biasa ini TB dikurangi 100 ya. Kemudian dikurangi 10%, 10% kali TB dikurangi 100. Ini kalau rumus biasanya itu yang rumus yang saya buat ini. Kita tinggal memasukkan, berarti TB-nya kalau yang pakai yang ini berarti 65 ya, 65 dikali 0,9 ya. 65 dikali 0,9. 0,9. 65 dikali 0,9. Kalau kita lihat saja ya, kali 10 aja, kali 1 aja 65 ya. Kan ini terdekat nih. Kalau berarti bentar lihat saya jawaban Bapak Ibu. Nah, gini loh Bapak Ibu, kalau ingin mempercepat matematika itu bukan hanya kita harus benar, tetapi kita juga bisa pakai trik. Ini kan 0,9. 0,9 nih, paling dekat itu ke 1. Paling dekat ke 1. Jadi, yang paling dekat dengan 65 kilo yang mana? Ya, bisa seperti itu juga. Tapi di sini nanti berarti 65 ada 2 nih. 3 kan nggak mungkin dari 65 kali ini. Kita kalikan saja. Jawabannya ada 58. Atau misalkan ini 60. Dikali 60 yang lebih dari 60 itu yang mana? Itu juga bisa. Bisa kita. Jadi
ke bawah itu sudah nggak akan masuk, yang ini juga tidak akan masuk. Jadi pilihannya antara dua ini. Oke. Kalau 60 nggak mungkin ya 60. Jadi tambah 8 kali ini. Jadi jawabannya itu. Supaya mempercepat saja. Oh, oke, kita ini dulu nih. Mana ya? Mana soalnya? Oh ya ini 13. Silakan 13 Bapak Ibu. Nomor 13. Baru 8 orang, kita anggotanya padahal seratusan ya. Padahal seratusan anggotanya, tapi ternyata hanya 31 orang yang datang. Apa masih terawih ya? Atau dinas? Seorang perempuan 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kemoterapi. Hasil pengkajian pasien mengatakan setelah kemoterapi suka mual dan muntah. Nah, ini bisa tindakan keperawatan utamanya apa? Nah, ini juga kita tinggal, jadi gampang sebenarnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau diuji kompetensi. Kalau Bapak Ibu sudah paham tentang data, apa sih soal ini mau kemana, itu tindakan utamanya juga sama di sini kan suka mual muntah pada beberapa hari. Ini masalahnya itu. Berarti masalahnya tentang mual muntah, gitu kan. Nafsu makan menurun dan lain sebagainya. Berarti kan kita tinggal terkait dengan nutrisi, dalamnya nutrisi. Ya sudah, cari aja tentang nutrisi. Berarti kan ajarkan modifikasi bisa, itu ya. Jadi ini jawabannya. Kemudian kalau yang ini jelas tentang pentingnya nutrisi, kan dia sudah tahu bahwa nafsu makan turun, makanya dia nanya pun suka mual muntah. Pentingnya minum banyak di sini tidak ada terkait dengan minum. Ajarkan teknik relaksasi, korelasi anti mual. Ini tindakan keperawatan utama ya harus tindakan keperawatan, betul-betul. Jadi jawabannya A. Jadi kita tidak tinggal milih itu mana yang sesuai dengan kriteria tindakannya utama itu apa. Jadi tinggal gitu aja. Jadi di hukum itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Jadi nggak usah dibikin pusing gitu ya. Kemarin aja bimbingan saya yang di Universitas Jenderal Ahmad Yani, mereka hanya ketemu saya 2 hari saja, mereka sudah lulusnya itu sudah 97,5% kelulusan. Jadi dari 39 cuma 1 orang yang nggak lulus, karena itu dia bermasalah. Jadi menurut saya ini nggak terlalu sulit gitu. Selama Bapak Ibu paham bagaimana cara menjawab yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, insya Allah gampang sih. Silakan nomor 14. Silakan nomor 14. Seorang perempuan usia 22 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan wajah lesu, pucat. Keluarga mengatakan bahwa pasien sedang menjalankan diet. Nah, ini sedang menunjukkan diet, mudah capek, dan lain sebagainya. Tanda vital juga mengalami penurunan, terutama di tekanan darah. Ya, sakit kepala mungkin dia mengalami hipoglikemi, ya, walaupun lemaknya ada untuk neoglikogenesis, ya.
Maka tindakannya adalah pasien menghentikan. Seperti yang diharapkannya adalah pasien menghentikan. Itu saja. Jadi kalau kita lihat dari sini ya cari aja yang sesuai dengan masalahnya. Kalau misalnya masa tanda anemia silang itu lama sekali gitu. Jadi tindakan perawatan itu harus ada smart, spesifik, measurable, achievable, rasional, dan time bound. Ada time bound-nya. Jadi kalau tanda anemia silang itu bukan lagi terlalu jauh. Nah, begitu. Aduh, ibarit, makanan nih terbuka nih. Ya, dilanjut nomor 15. Ada berita. Oh ya, share publishing dulu. Maaf barusan saya berit dipakai bisa ngontrol waktu aktivitas kontrol ngopi jeung rokoknya itu perlu dikontrol gitu dengan intervensi tindakan. Oke, nomor 15. Nomor 15, silakan. Seorang laki-laki berusia 20 tahun poli dalam dengan keluhan nyeri kepala. Hasil pengkajian pasien mengatakan jarang tidur, sering pusing, mata merah. Keluarga mengatakan pasien jarang tidur, hampir setiap malam pasien suka merokok dan minum kopi. Pasien mengatakan tidak bisa konsentrasi saat belajar. Apa intervensi? Ini hal-hal yang seperti ini sifatnya bagaimana melakukan penanganan yang sesuai dengan masalah aja. Sebentar, Mas, sebentar. Oke. Berarti karena kita sudah tahu masalahnya di mana, berarti kita tinggal menganjurkan untuk mengurangi kafein, ya, karena kafein bisa meningkatkan metabolisme, ya. Kemudian seorang perempuan berusia 40 tahun, nomor 16, silakan Bapak Ibu. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dengan keluhan demam 5 hari yang lalu. Ya, di sini ingat, di sini saya selalu menekankan pada teman-teman bahwa yang kita tindakan keperawatan itu mengacu pada respon. Jadi apa yang menjadi responnya, sehingga tergantung responnya pasien seperti apa. Di sini coba perhatikan, saya pernah mengatakan bahwa kalau ada masalah di tanda pita, maka utamakan dulu, termasuk juga masalah di tanda kardinal. Ya, tanda kardinal ada nyeri, nyerinya 6, skalanya 6 berarti kita sudah masuk ke masalahnya nyeri. Ya, jadi seperti itu sehingga kita lebih mudah dalam menentukan jawaban. Nah, di sini responnya adalah masalahnya 39,9. Berarti yang sudah jelas bahwa ini masalahnya adalah hipertermi. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu, di atas di keluhan utamanya demam, di bawah di data didukung dengan 39,9. Itu udah pasti masalahnya itu mengacu kepada keluhan. Keluhannya demamnya ke bawahnya hipertermi. Jadi UKOM itu mudah, ya. Ya, jadi tidak sulit. Kemudian nomor 17, silakan nomor 17. Oke, tidak suaranya ya. Oke, ternyata tidak ada suaranya ya. Sekarang ada suara ya? Ada, Pak. Oke, nomor 18 tadi jawabannya adalah A, bersihan jalan napas tidak efektif karena di sini kata kuncinya dahak, ya. Nomor 17 tadi yang adalah kulitnya kering. Mengerti cara menjaga keutuhan kulit ini. Jadi 17C, 18 ini. A, 19 ini dari 5 tugas keluarga, tugas kesehatan keluarga ini semuanya sudah dilakukan. Mengenal masalah dia sudah tahu bahwa di
anggota keluarganya ada yang DBD, maka dibawa ke rumah sakit, sudah ngambil keputusan. Kemudian merawat anggota keluarganya juga sudah dibawa ke rumah sakit, menggunakan fasilitas juga sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi yang paling penting, yang paling bermasalah adalah di modifikasi lingkungan, karena baru kali itu, baru setelah mendapatkan penyuluhan, baru di rumah sakit, baru dia melakukan opsi, itu aja. Oke, dari 19C, nomor 20 sekarang, 20. Laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan bengkak seluruh tubuh. Hasil pengkajian mengatakan frekuensi BAB menurun dan jumlahnya sedikit-sedikit, mual, kurang nafsu makan, dan sakit kepala dengan skala 5, ansietas anasarka, ronji basal-basal di kedua paru. Kemudian karena darah 180, pada 110, nadinya 80, nadi napasnya 224, suhu 37 derajat Celcius, pemeriksaan lab positif proteinuri. Prioritas masalah utama pada kasus di atas adalah, nah ini bengkak, ada ronhi, kalau ronhi itu berarti apa? Nggak bisa pola, ya nggak bisa pola napas, walaupun napasnya di sini 24. Tapi kalau misalkan ada ronhi basah-basah itu masuknya itu ke gangguan jalan napasnya, bersihan jalan napas. Tapi kan tidak ada di sini. Berarti lebih cenderung kepada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Skala 5 tapi belum dimasukkan kepada kriteria dalam menentukan masalah nyeri. 6. Ya. Masalahnya sudah jelas cairan. Jadi itulah masalah cairan. Kemudian nomor 21, seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan mual sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh, mengatakan nyeri ulu hati, rera, dan kulit berwarna kuning. Ya, kuning. Terdapat pembesaran hati dan nyeri tekan di area hati, tidak ada nafsu makan, cepat lelah, tidak dapat tidur dengan nyenyak, pasien bingung dengan kondisinya, tekanan darah, nadi, dan napas serta suhu normal. Apakah masalah keperawatannya? Mual muntah, nyeri ulu hati. Di sini sebenarnya mual muntah, keluhan mual ya, muntahnya nggak ada. Muntahnya kuning, nyeri ulu hati. Berarti bingung dengan kondisinya. Berarti kalau bingung dengan kondisinya bisa tidak ada, pasien tidak dapat tidur dengan nyenyak. Berarti bisa gangguan istirahat dan tidur juga ya. Kemudian tidak ada nafsu makan, cepat lelah, masih resiko juga benar ya. Kelemahan juga benar. Jadi nyeri yang belum jelas. Jadi dari 4 itu mana yang duluan? Silakan. Silakan dari 21 dari ke-4, pilih yang benar yang mana? Ada yang bisa menjelaskan? Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan. Tidak ada nafsu makan, ya. Emang risiko sih. Cuman ya ada yang aktualnya enggak sekarang? Yang aktualnya ada enggak? Coba dicek ada enggak diagnosa kelemahan? Diagnosa kelemahan ada enggak? Kurang pengetahuan juga bisa, Pak. Kurang pengetahuan. Nanti kita tinggal prioritas mana yang paling penting ini. Mana yang paling penting dari sini, karena kalau resiko memang ada resiko, tapi yang aktual adalah di sini pasien bingung dengan kondisinya, tidak bisa tidur. Ini lebih cenderung kepada kurangnya pengetahuan, Pak. Pasien bingung dengan kondisinya. Ya. Karena yang lainnya normal, nggak ada
masalah, ya nggak ada masalah. Kecemasan nggak ada juga, karena datanya kalau kecemasan biasanya ada nadi, perubahan tanda pita dan lain sebagainya biasanya. Ya. Kemudian nomor C, nomor 21, nomor 22. Nomor 22. Silakan Bapak Ibu kerjakan dulu. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena diabetes mellitus. Hasil pengkajian rutin mendapatkan terapi insulin, nafsu makan menurun, tidak mau makan karena mual, rasa haus, kulit terasa dingin, gelisah, keringat dingin, mualnya 2 kali ya. Mual karena darah 100/70, nadi 110, cepat banget tadinya tuh. Nah, ini tanda-tanda pasien mengalami ini apa nih kira-kira? Coba cek tanda-tanda hipoglikemi. Tanda-tanda hipoglikemi. Ini pasien tandanya hipoglikemi, nadinya cepat, panas, dingin, gelisah. Ini hipoglikemi. Nah, kalau tanda dia mendapatkan clue-nya juga hasil pengajian pasien rutin mendapatkan terapi insulin. Jadi mungkin terlalu makanannya ini ya. Jadi lebih cenderung kepada mana? Jawabannya adalah memberikan larutan gula, lawang sudah hipoglikemi tanda-tandanya. Ya. Yang jadi masalahnya itu, ini ada gawat daruratan. Gawat daruratannya adalah hipoglikemi. Ini termasuk gawat daruratan. Jadi penolong apa yang menjadi masalah itu yang duluan. Kalau hipoglikemi ya hipoglikemi dan koreksi. Ini karena kasus gawat darurat ininya judulnya. Bukan kasus biasa gitu ya, bukan biasa. Kemudian nomor 23, silakan. Seorang wanita berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam sejak 3 hari yang lalu. Keluhan sesak napas, hasil pengkajian terdapat rongi basah di bagian basal paru. Nah, ini sudah jelas ya. Tapi yang jadi masalah di sini harus hati-hati. Kalau kita lihat memang di sini adalah gangguan jalan nafas. Tapi dilihat di sini ini ada saturasinya 92. 100, sementara yang kita targetkan saturasi itu harus di atas 94. Jadi tapi karena ada PPOM, maka PPOM tidak boleh lebih dari 2 liter per kanul. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana kalau terapi dadal? Bahaya terapi dadal, PPOM kok. Apalagi bajarkan batuk efektif itu jebol ya, jebol. Jadi jawabannya adalah B. 23 adalah B. Kemudian di sini 24, seorang perempuan 21 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri ulu hati, sudah 2 minggu, tidak nafsu makan, mual dan muntah lesu. Hasil pengkajian klaim tampak cemas, lidah kotor, tekanan darah, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi menarik adalah di sini suhunya 39 derajat Celcius dan ada tes lidah 1/200. Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan? Implementasi yang tepat pada masalah pasien. Masalahnya adalah hipertermi, maka yang tepat adalah melakukan kompres hangat. Tindakan keperawatan ya. Begitu cara melakukan atau cara melakukan analisa, dan mudah-mudahan saja tidak terlalu sulit ya kalau Anda sudah paham. Jadi arahnya kemana, utamakan dulu suhu, jadi jawabannya adalah kompres hangat. B 24. Nomor 25. Seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat ruang bedah dengan keluhan luka terbuka pada betis kanan. Saat pengkajian area betis kanan berwarna merah, nyeri tekan, pus berbau. Pasien pincang saat berjalan. Pasien mengatakan luka sejak 2 minggu yang lalu. Nih, GDS-nya lumayan, suhunya normal masih. Apa intervensi keperawatan prioritas? Nah, ini masalahnya di sini adalah luka. Keluhannya aja luka nih.
Berarti ada push dan lain sebagainya. Berarti lakukannya adalah pengkajian luka, pengkajian luka. Ya karena harusnya memang harus dilakukannya adalah perawatan luka. Tapi di sini belum dulu dong, nekrotomi kan belum dulu. Berarti adalah melakukan pengkajian luka masih. Karena kan masih nyeri luka, bau pus, dan lain sebagainya. Itu artinya belum. Kedalaman luka dan lain sebagainya itu juga belum dikaji. Jadi tetap yang nomor 25 itu adalah terkait dengan luka. Ya. Nomor 26 silakan GCS nih. Teman-teman silakan dihitung. Ayo dihitung E-nya berapa, M-nya berapa, verbanya berapa, silakan dihitung. Sudah ada. Ini wajib paham nih. Wajib paham nomor 26. 26 Budini tanya C. Oke. Ini rangan itu berarti berapa itu? Rangan itu nggak jelas suaranya. Dia menghindari stimulus bukan melokalisasi, beda ya. Menghindari stimulus dengan melokalisasi beda. Buka mata dengan respon nyeri. 2. Ini jawabannya berapa? Ayo teman-teman dihitung belum ada nih. Coba cek. Dihitung. Ini kita nomor 26 ya. Sudah lewat nomor 25 itu. Silakan. Ini bertiga-tiga ini. Iwi, Hilda, Dea. Ini maksudnya gimana ini? Silakan nomor 26 ya. 26. Silakan teman-teman. 26 dihitung. Mana yang lainnya ini? Ah, 17. PR. 26. Kalau menghindar dari stimulus nyeri itu berapa? Itu mah wajib hafal. Besok, berarti besok kapan ya? Besok Senin ya, berarti Senin saya cek satu-satu nih untuk GCS. E-nya, matanya barusan siapa tuh yang jawab? Menghindar stimulus bukan melokalisasi ya, beda ya. Menghindar stimulus bukan melokalisasi. Silakan. Yuk teman-teman. E-nya 3. Yakin tuh. Respon nyeri itu 2 lah. Matanya 2 lah. Ayo dicek lagi. Jangan sampai salah. Verbalnya ya nggak ngerang itu nggak karuan, berarti benar 2. Sehingga M-nya motoriknya hindar jadi 4 ya. Jadi 8 ya, harusnya 8 ya. Coba cek lagi nanti jawabannya adalah E-nya nyeri 2, buka mata nyeri 2, kemudian stimulus 4, perangan 2, mata 2, 8. Tapi tolong teman-teman harus bisa. Nomor 27. Udah jelas di sini, sudah sakit kepala,
ya, demam. Sel keperawatan. Antara Nyeri. demam dan nyeri mana yang dahuluin? Nyeri A. yang dahuluin. Ya, ngapain tuh? Ada yang ribut. Antara ini masalahnya kan skalanya 6. Kemudian suhunya 38,7. Suhu dan nyeri, maka dahulukan nyeri. Jadi 6, jadi jawabannya adalah nyeri. Bukan hipertermi ya, jangan lupa. Ya, nomor 27. 27, 28. Ini mah aturan ya, hafalan aja. Seorang perawat akan melakukan pemberian nutrisi pada pasien dengan penurunan kesadaran. Sebelum memasukkan nutrisi melalui NGT, perawat melakukan aspirasi cairan dari lambung. Masukkan atau tidak, itu kalau cairannya itu lebih dari 200 ml, itu patokan ya. Jangan dari mana itu saya nggak tahu juga. Jadi nomor 28 adalah B. Nomor 29, silakan. Nomor 29, silakan Bapak Ibu. Oke, seorang laki-laki 45 tahun dibawa ke UGD dengan nyeri kepala. Sebelumnya pasien muntah di rumah dan saat ini mengeluh sakit nyeri kepala yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Skalanya 4. Nah, skalanya 4. Tinggi berat 4 dari 10 ya, karena tidak ada penjelasan. 4 dari saya kasih aja deh 10 udah. Lupa kadang-kadang bikin soal itu. Tinggi badan 160, berat badan berarti kalau 60 berarti kan 54 ya berat badannya. Karena darahnya tinggi juga, nadi cepat, nafas, kemudian suhunya juga tinggi. Tindakan utama pada kasus tersebut, ya, apa kira-kira tindakan utama pada kasus tersebut? Yang jadi masalah gimana? Ini 38, tapi tidak ada ya, tidak ada untuk mengurangi apa suhunya, tidak ada. Suhunya berarti kan tidak, berarti soal ini tidak masuk ke sana lah. Kita kasih itu aja supaya nggak bingung Anda kemana kira-kira. Berarti kaitannya dengan berat badan karena ini sudah, kalau normalnya kan sudah 54 ya, 54 normalnya, 54 normalnya. Yang kaitannya dengan tensinya tinggi, kemudian muntah nyeri kepala juga, pernah muntah, berarti yang paling penting adalah tindakan utama pada kasus tersebut kira-kira apa? Mengurangi garam juga bisa, karena tapi yang ditunjukkan adalah di sini nyerinya bisa, relaksasi juga bisa sebenarnya, karena skalanya tindakannya tindakan perawatan. Tapi biasanya kita jarang melakukan intervensi dengan skala 4. Ya, di ujian loh ya, ini di ujian. Jadi yang ingin berat badannya berarti antara sekarang yang dirasakan nyerinya 4, nyeri menengah ya. Kemudian BB-nya lebih, berat badan, tensinya tinggi, berarti terkait dengan kalau kolaborasi pemberi anti muntah juga kan muntahnya di rumah juga. Kira-kira apa teman-teman nomor 29? 29E B. Relaksasi yang aktual. Ya, bisa kalau misalnya ini yang aktual adalah saat ini mengeluh nyeri kepala, mengeluh nyeri kepala walaupun belum nyerinya belum medikamentosal, tapi yang aktual itu adalah
nyeri, didahulukan adalah nyeri. Jadi tetap ajarkan relaksasi karena skalanya 4. Kalau lebih 6 itu sudah dengan medikamentosa. Tapi kalau di sini juga ada pengecohnya, tinggi badan itu 160, berarti IMP-nya atau BB-nya berlebih, badan berlebih. Ya. Nomor 30 silakan, nomor 30. Nomor 30. 30, seorang laki-laki berusia 19 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan nyeri, punggung menjalar ke kaki. Hasil pengajian ditemukan kaki kiri kebas, sedangkan punggung terbatas, kekuatan otot pada kaki kiri 2. Aktivitas dibantu oleh keluarga, kemudian frekuensi nadi 84, tekanan darah normal, frekuensi napas masih dianggap normal. Radiologi, hernia nucleus pulposus, pasien takut untuk dioperasi. Ya. Jadi ini kan masalahnya itu bermasalah dengan kakinya, persarapan dan lain sebagainya. Berarti ini adalah bisa kerusakan, bisa hambatan, berarti judulnya adalah bukan judulnya. Berarti jawabannya adalah hambatan mobilitas fisik, ya. Jawabannya E, 30E. Jawabannya E. Di bahasa eta mah ieu sina teh kecemasan. Ya. Kalau di memang sih ada takut untuk dioperasi, ada ya. Pasien takut untuk dioperasi, tapi yang antara Ini kan pernah kecemasan dibahas dan soal ini, dulu itu mobilitas kecemasan gimana? jawabannya. Kira-kira yang mana yang penting? Kecemasan dan mobilitas. Kita lihat kalau gini datanya yang paling banyak yang mana? Kalau ada kasus seperti ini, kita lihat datanya yang mana. Berarti yang paling banyak adalah berbicara tentang fisik. Jadi yang jawaban yang benar adalah hambatan mobilitas fisik. Di sini kita menggunakan trik hitung data yang paling banyak. Karena di sini takut juga ada, kemudian hambatan mobilitas fisik juga ada. Jadi kita cek berdasarkan jumlah data. Ya. Hambatan sama intoleransi bedanya apa? Sudah saya perbaiki ya. Sudah saya perbaiki, Mas Miftah. Cek jumlah data. Sudah saya perbaiki ya. Jadi mobilitas fisik. Walaupun di sana ada takut. Saya pernah baik, berarti saya sudah koreksi ya. Sudah saya koreksi. Nomor Bedanya intoleransi 30. sama hambatan gimana, Pak? Silakan, benar berapa dari 20 berarti ya? 20 soal, benar berapa? Dan nomor 30 sudah saya koreksi, karena di sini kalau kita menggunakan jumlah data yang banyak, maka E jawabannya. Walaupun ada takut, beneran takut. Dawang takut. Benar berapa? Mantap. 19. Yang lainnya? Berapa dapat berapa? Berarti kita Senin ya, ketemu lagi. Seminggu sebelum Lebaran kita off ya. Kita off, teman-teman juga mudik. Baru karena kita ujiannya kapan? Ujiannya Juni ya? Juni. Juli. Bulan Juli. Bulan Juli masih panjang lah. Ini juga ada Juli. Ini ada Juli. Masa 2 bulan ujiannya? Ya lah nanti, karena juga ada teman yang belum masuk. Tadi ada yang bilang, ada yang belum masuk juga. Yang kakak kelas, mungkin bapak-bapak ibu semua. Mungkin. Dan ini baru 48 ya Pak?
Padahal anggota kita 100. Terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk rekaman nanti saya siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.